Diabetes adalah penyakit kronis dan tidak menular yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Namun, glukosa yang menumpuk akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan jumlah penyandang diabetes di seluruh dunia meningkat setiap tahunnya. Diabetes juga menjadi penyebab utama berbagai penyakit lain, seperti gagal ginjal, serangan jantung, serta stroke, juga meningkatkan risiko kematian. Data dari International Diabetes Federation menunjukkan jumlah penyandang diabetes di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2000, penyandang diabetes di Indonesia berjumlah 5,6 juta orang. Tahun 2011 naik menjadi 7,2 juta orang. Pada tahun 2018, naik kembali menjadi 10 juta orang. Dan di tahun 2021, naik signifikan hingga lebih dari 19 juta orang. Subagio Adi Sulistyo, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes, mengatakan, kenaikan ini karena berbagai faktor. Mulai dari pola makan yang tidak baik, aktivitas fisik yang jauh berkurang karena pandemi COVID-19, serta stres yang juga bisa diakibatkan saat pandemi. Diabetes ini kan termasuk lifestyle disease, ya. Jadi penyakit yang berkaitan, sangat berkaitan dengan pola hidup. Nah, memang genetik memang ada, tapi perannya kecil. Jadi yang paling besar adalah pola hidup. Nah, ditambah lagi mungkin ya pada akhir-akhir ini stres juga ya. Stres itu juga akan memicu munculnya yang tadinya pre-diabetes, belum diabetes, menjadi diabetes. Terutama 2 tahun ini kita dalam masa pandemi, saya rasa banyak yang mengalami stres, itu juga turut memicu munculnya atau meningkatnya kasus-kasus diabetes. Makanya tadi saya sampaikan, saya kaget melihat data tahun 2021. Angka prediabetes di Indonesia memang cukup tinggi. Pada tahun 2018, riset kesehatan dasar Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan mencatat angka prediabetes mencapai 30,8% atau setara dengan 30 juta orang. Prediabetes adalah orang yang memiliki kadar gula dalam darah yang telah melebihi batas normal, namun belum setinggi penyandang diabetes tipe 2. Untuk itu, penting dilakukan deteksi dini, terutama bagi mereka yang memiliki keluarga dengan riwayat diabetes. Maka memang deteksi dini itu sangat penting. Jadi siapa saja yang dianjurkan untuk deteksi dini? Itu antara lain yang punya genetik, punya bakat. Siapa yang punya genetik? Yang mudah, ini gampang sebetulnya. Kalau kita tahu ada kedua orang tua diabetes, atau salah satu orang tua diabetes, atau nenek, kakek, ya, kemudian paman, bibi, atau saudara kandung, yang pokoknya ada hubungan darah itu diabetes, maka ada kemungkinan kita punya gen untuk diabetesnya. Tapi apakah nanti diabetes itu akan muncul pada kita, belum tentu. Dan sangat mungkin kita kalau dengan lifestyle yang bagus, yang baik, maka diabetes itu tidak akan muncul. Tapi salah satu kewaspadaan adalah kalau kita memang punya bakat untuk diabetes adalah screening. Subagio Adi menambahkan, di masa pandemi, penyandang diabetes berisiko 8 kali lebih mudah terkena COVID-19. Jika terkena, derajat keparahannya juga meningkat. Tingkat kematian pun lebih tinggi 3 hingga 7 kali dari pasien sehat. Untuk itu, penyandang diabetes harus mengontrol gula darahnya dan tetap menerima vaksinasi. Hal itu pula yang dilakukan Alexandra. Wanita berusia 65 tahun ini telah menerima dosis vaksinasi secara lengkap dan selalu menjaga pola makan, minum obat, serta rutin mengecek gula darah. Konsultasi dengan dokter juga dilakukan secara daring. Disiplin di rumah terus, nggak keluar-keluar. Terus jika keluar ya pakai masker yang ketat gitu. Kemudian cek gula darah sendiri, Mas. Pakai alat digital itu sering juga konsulnya ke Dokter Subagio Adi juga. Ini kalau vaksin nggak apa-apa katanya gitu. Ya udah saya terus vaksin di makanan.
itu. Sama disiplin anunya atau obatnya, terus cek darahnya itu ya. Nggak boleh stres, yang penting itu. Kalau cucu-cucu nakal itu jadi stres juga. Diabetes memang belum bisa disembuhkan. Namun, orang yang belum terkena dapat mencegahnya. Dan orang yang memiliki diabetes pun dapat tetap beraktivitas. Kuncinya ada pada pola makan yang baik, olahraga, serta mengelola stres. Angga Putra, Arief Tidiawan, Jakarta.